4001037. Di sini saya akan melakukan pembuatan video embel dengan tema screening hemostasis. Pertama, kita akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada pulpen, kemudian ada sphygmomanometer, stetoskop, dan juga ada stopwatch. Baik Bapak, di sini saya izin memperkenalkan diri ya Pak. Saya Dr. Tirna, dokter yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Di sini sebelumnya saya akan melakukan pendataan ya Pak. Saya akan menanyakan identitas Bapak dulu. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Baik Pak, Bapak dengan Bapak siapa? Dan Bapak Fadil. Bapak Fadil, usianya berapa Pak? Usia saya 20. 20 tahun. Baik, Bapak alamatnya di mana Pak? Saya di Jalan Bapak. Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes laboratorium Pak, pembekuan dan pendarahan. Yang pertama kita akan melakukan tes tourniquet, yang dimana tujuannya adalah untuk menilai ketekanan kapiler terhadap tekanan. Dan sebelum pemeriksaan saya nanti akan memastikan mungkin lengan Bapak yang akan diperiksa ini dalam keadaan tergantung ya Pak, dan tidak terhalangi oleh pakaian. Kemudian nanti Bapak juga bisa menggulungkan lengan bajunya Pak ya. Apakah Bapak bersedia Pak? Sedia dok. Selanjutnya kita gambar lingkaran dengan diameter 5 cm pada permukaan polar lengan bawah sekitar 5 cm di bawah lipatan siku. Setelah itu kita pasang sphygmomanometer. Sebelumnya kita akan membuat lingkarannya dulu. Setelah itu, setelah membuat lingkaran, kemudian kita pasang sphygmomanometer pada lengan atas pasien. Kemudian kita akan menentukan tekanan sistolik dan diastolik. Lalu pada pasien ini tekanannya didapatkan 120/80 mmHg, maka rata-ratanya adalah 100 mmHg. Selanjutnya di sini kita akan naikkan tekanan sphygmomanometer hingga 100 mmHg. Selanjutnya setelah dinaikkan kita akan diamkan dulu selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit kita akan turunkan tekanan pada sphygmomanometer dan lepaskan mancet. Lalu setelah 5 menit kita perhatikan apakah ada peteki yang berbentuk dalam lingkaran dan kita hitung jumlahnya. Lalu jika jumlah petekinya ini ditemukan kurang dari 10, maka ini akan menunjukkan hasil yang normal. Tetapi jika peteki menunjukkan hasil kurang dari lebih dari 10 atau dia sama dengan 10, maka dia akan menunjukkan hasil yang abnormal. Lalu pada pasien ini hasilnya ditemukan normal karena jumlah petekinya ini ditemukan kurang dari 10. Untuk alat yang diperlukan ada handscoon, kemudian ada kertas sari, ada alcohol swab, stopwatch, dan kemudian ada lancet. Bapak, di sini saya izin memperkenalkan diri ya Pak. Saya Dr. Tirna, dokter yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Di sini sebelumnya saya akan melakukan pendataan ya Pak. Saya akan menanyakan identitas Bapak dulu. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Baik Pak, Bapak dengan Bapak siapa? Dan Bapak Fadil. Bapak Fadil, usianya berapa Pak? Usia saya 20. 20 tahun. Baik, Bapak alamatnya di mana Pak? Saya di Jalan Bapak. Pertama-tama saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan membersihkan lotus telinga pada pasien dengan menggunakan alcohol swab.
terasa sedikit tidak nyaman, namun saya akan menyelesaikannya, Pak. Punten ya. Setelah itu kita tunggu hingga kering. Setelah kering, kita tusuk lotus telinga dengan menggunakan lancet dengan kedalaman 2-3 mm. Selanjutnya kita tusuk lotus telinga dengan menggunakan lancet dengan kedalaman 2-3 mm. Putih apa? Lalu setelah itu kita nyalakan stopwatch setiap 30 detik, kemudian tempelkan kertas saring pada lupus telinga untuk menyerap darah yang keluar. Di sini ada alat yang perlu disiapkan. Yang pertama ada handscoon, kemudian ada alcohol swab, ada lancet, clip pen lancet, object glass, dan juga ada stopwatch. Bapak, misalnya saya izin memperkenalkan diri ya Pak, saya Dr. Tirna, dokter yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Di sini sebelumnya saya akan melakukan pendataan ya Pak. Saya akan menanyakan identitas Bapak dulu, Bapak bersedia? Sedia dong. Baik Pak, Bapak dengan Bapak siapa? Dan Bapak Fadil. Bapak Fadil, usianya berapa Pak? Usia saya 20. 20 tahun. Dari Bapak, alamatnya di mana Pak? Saya di Jalan Ampel. Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu saya akan memakai sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, kemudian saya akan membersihkan dari pasien dengan menggunakan alcohol swab. Benar ya Pak? Setelah menggunakan alkohol, di sini tunggu hingga kering. Lalu setelah kering, punten ya Pak, mungkin akan sedikit sakit, namun saya akan meminimalisirnya. Lalu setelah itu tetesan darahnya kita tempelkan pada objek glass dan buat 3 tetesan. Lalu ketika darah sudah diteteskan di atas objek glass, kemudian kita nyalakan stopwatch. Kita nyalakan setiap 30 detik, kita akan gunakan lancet darah untuk melihat apakah sudah ada benang fibrin yang terbentuk pada tetesan darah. Lalu pada saat 30 detik pertama kita akan gunakan lancet untuk melihat apakah sudah ada benang fibrin yang terbentuk. Nah, ketika sudah dilakukan pada tetesan yang pertama, kemudian kita lakukan pada tetesan kedua dan juga yang ketiga. Lalu kita catat waktu dari tetesan darah pertama yang keluar hingga terbentuk benang fibrin pada tetesan darah ketiga. Lalu nilai normalnya ada pada 2-6 menit pada pasien. Ini yang didapatkan adalah selama 4 menit. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pemeriksaan kali ini telah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.